Anak-anak, sudah siap kita belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Bu Guru senang sekali melihat wajah-wajah kalian yang sangat cerah dan sangat ceria. Nah, dengan kegiatan berdoa ya, coba ketua kelas Bu Indah, kita dipimpin doanya ya. Siap, Bu Guru. Bersiap. Berdoa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah. Sama-sama, Bu. Dan Bu Guru mau cek kehadiran ya. Nanti yang dipanggil kita bisa menjawab dengan hadir Bu Guru. Yang pertama adalah Indah. Hadir, Bu Guru. Oke, Vero. Ada Vero? Hadir, Ibu. Oke, Leo. Hadir, Bu. Toro. Hadir, Bu. Syam. Mana Syam? Hadir, Bu. Oke, Yayu. Hadir, Bu. Kresna. Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu Guru. Nah, ini anak Bu Guru nih. Satu lagi yang terakhir nih, Rona. Ada Rona? Hadir, Bu. Oke, berarti lengkap ya. Alhamdulillah. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak, sekarang kalian berdiri yuk. Kita harus bersikap tegap. Letakkan tangan kepala kita di sebelah atau di samping kaki kita. Pelajari IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan elemennya adalah gaya. Nah, anak-anak, jadi hari ini nanti kalian akan bisa membuktikan gaya apa saja yang terjadi pada benda. Selain itu, kalian juga nanti bisa untuk menganalisis bentuk-bentuk gaya dengan benda, ya. Kemudian kalian juga akan membuat laporan tentang pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Selain itu, kalian juga akan mendemonstrasikan mengenai gaya dengan cara nanti memaparkan hasil diskusi kalian ke depan. Kaliannya ya, 1, 2, 3. 4C. Yes. Nah, anak-anak, coba nih
Tadi kan di depan, di awal Bu Guru sudah menyampaikan kalau hari ini materi kita adalah mengenai gaya. Coba perhatikan yang tampil di layar kalian saat ini adalah kuis mengenai gaya. Sebelum kita lanjutkan tentang gaya lebih lanjut, sekarang coba ya. Di sini kalian akan mengerjakan dalam waktu tertentu. Jadi makin cepat menjawab, makin baik. Oke, nomor 1. Kresna, coba Kresna, kira-kira apa yang benar Kresna? Atau apa jawaban Kresna? Otot, Bu. Gaya otot. Oke, coba kita lihat jawabannya. Wah, tepat Wah, sekali. keren. Luar Aku mau, biasa. aku mau. Aduh. Coba Indah. Kira-kira yang mana Indah? Itu gaya listrik ya, Bu ya? Oke, coba kita lihat jawaban dari Indah. Ya, salah. Tepat. Oke. Hampir aja betul, Bu. Ternyata gaya gesek. Oke, sekarang siap untuk kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Tapi di antara pertanyaan tadi ternyata masih ada kekeliruan. Tidak apa-apa. Sekarang kita gali lebih baik lagi dan lebih lanjut mengenai apa itu gaya. Coba anak-anak, Bu Guru boleh minta tolong. Sekarang kalian ambil buku cetaknya. Coba Bu Guru minta tolongnya sama Dwi deh. Dwi, coba Dwi ambil buku cetakmu nak di dalam tas ya. Kemudian Bu Tika mau minta tolong dengan Kresna. Kresna, Iya, Bu. buka pintu kelas kita nak. Oh, kami tuh. Ya. Tenang. Oke. Nah, coba Dwi sama Kresna, Bu Guru mau tanya. Kira-kira terjadi apa ya gaya dari aktivitas yang kalian lakukan barusan? Kalau saya ngambil buku, perlu gaya otot, Bu, karena saya butuh tenaga buat ngambil buku. Kalau tenaga saya nggak ada, saya lemas, Bu. Bagus. Kemudian, gaya apa yang lakukan? Maaf, Kresna, gaya apa nak yang Kresna lakukan untuk membuka pintu kelas tadi? Kalau dari saya bersentuhan dengan pintu, gaya otot juga. Tapi di pintu ada engselnya, Bu. Bergesek kan, ada gaya geseknya juga, Bu. Betul, baik. Kalau dilihat dari membuka pintunya, kita menggunakan gaya otot. Tapi kalau pergesekan antara engsel pintu, itu berarti aktivitas itu mengalami gaya gesek. Tepat sekali analisis dari Dwi dan Kresna. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut untuk berikutnya, boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk Dwi dan Kresna ya. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, kemudian tolong amati gambar di depan anak-anak. Coba Bu Guru mau tanya sama Syam. Ada 2 pemuda yang sedang mengayuh sepeda. Ya, Bu. Apakah yang perlu dilakukan agar sepeda tersebut bergerak, nak? Diayuh, diinjot, Bu. Digenjot, diayuh. Oke, baik. Simpan dulu ya. Kemudian, Indah. Bu Guru mau tanya, untuk pintu tertutup ini, nak, kira-kira apa yang terjadi gaya pada aktivitas tersebut? Indah. Gaya gesek, Bu. Gaya gesek yang terjadi dalam apanya, nak? Kalau untuk pintu tertutup? Untuk itu loh, Bu, sangkutan pintunya itu loh, Bu. Oh, baik. Yang untuk membuka pintunya ya? Iya, Bu. Ya, baik. Karena untuk membuka pintu dengan model yang pintu sesuai dengan gambar yang Bu Guru tampilkan, itu terjadi gaya gesek. Namun untuk membuka atau menutup pintu, itu kita tentunya memerlukan gaya otot. Kemudian untuk jawaban dari Syam, pendapat dari Syam juga tadi tepat sekali. Untuk sepeda bisa bergerak, maka kita harus memberikan gaya otot. Kalau sepeda itu tidak kita berikan gaya otot, maka sepeda itu akan diam dan tidak bergerak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk
Syam dan Indah. Good job anak-anak. Kemudian, nah anak-anak tadi sudah disampaikan bahwa mengenai gaya otot itu terjadi dalam beberapa tampilan yang sudah Bu Guru tadi tampilkan ya. Kemudian gaya otot itu adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu objek yang bersumber dari otot manusia. Ya nak ya. Kemudian kalau gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Misalnya nih, kaki kita sedang berjalan di atas aspal, maka terjadi gaya gesek antara kaki dengan aspal di jalan raya. Nah, anak-anak untuk bisa kalian dapat memahami lebih baik, saksikan video pembelajaran berikut. Kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Gaya otot dan gaya gesek. Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa. Ini lebih mudah. Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat. Tahukah kalian? Nah, baik. Anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran mengenai gaya otot dan gaya gesek. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahaminya dengan baik. Selanjutnya, ayo kita buat kelompok dan kita akan mengerjakan LKPD. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat kelompok dengan mengucapkan angka 1 hingga 5 ya. Nanti setelah angka 5 selesai, kalian akan melanjutkan kembali ke angka 1. Boleh kita ucapkan angka 1 hingga 5 dan kembali seperti 1, kemudian diakhiri dengan 5, anak-anak? Bisa, Bu. Ayo, 1. 1. Terus? 2. Kemudian? 3. 5. 1. 2. 3. Ya, baik. Kelompok 1 tadi ternyata Leo dan Indah ya. Kemudian yang di kelompok 2 ada Toro dan Vero. Di kelompok 3 ada Yayu dan Syam. Kelompok 4 ada Kartika dan Kresna. Kelompok 5 ada Dwi dan Rona. Nah, anak-anak, ayo kita duduk berkelompok dan kita akan mengerjakan LKPD ini sesuai dengan kelompok tim hebat kalian masing-masing. Silakan anak-anak dikerjakan dengan baik. Langkah-langkah kegiatannya kalian juga lakukan dengan baik supaya bisa mengerjakan dan menarik kesimpulan dari LKPD yang akan kalian kerjakan. Sudah siap plastisin ya? Seperti yang kemarin sudah Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Iya, ada Iya, Bu. plastisin, ada kertas. Ayo, Indah. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya, Nak. Ya, Bu, sudah ditulis. Ayo, Kresna, jangan ngobrol aja. Ayo tetap bekerja Bu. dalam kelompok ya. Ya, Bu, ya. Dwi, bagaimana Dwi? Sudah nomor berapa, Nak? Sudah yang mana langkah yang kegiatan kamu lakukan? Sedang, Bu. Lagi ngerjain yang langkah 2, Bu. Baik. Toro? Toro sudah yang mana nih kegiatan yang sudah dilakukan, Toro? Ibu udah nomor 3, Bu. Mau nomor 3. Baik. Toro main. Kelompok Yayu bisa presentasi ke depan, Nak? Bisa, Bu. Baik. Coba sekarang disampaikan presentasi oleh kelompok Yayu dan Bu Guru minta
kelompok lain memperhatikan ya, karena nanti setelah kelompok Yayu selesai presentasi, kelompok lain boleh memberikan saran dan pendapatnya. Silakan Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan gaya terhadap benda. Tujuan kegiatan yang kami lakukan adalah untuk menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Alat dan bahan yang kami pakai yaitu adalah plastisin dan alat tulis. Langkah kegiatan yang pertama, kami akan membentuk plastisin menjadi bola-bola kecil. Yang kemudian langkah yang kedua, kami meletakkan bola plastisin di atas meja. Yang ketiga, saya dan Syam menyentil bola plastisin, kemudian Syam menghentikan bola plastisin tersebut. Dari aktivitas yang pertama, ada pengaruh gaya yang terjadi. Aktivitas pertama ada pengaruh gaya yang terjadi. Yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, aktivitas yang kedua, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian aktivitas yang ketiga, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kami memberikan kesimpulan. Ternyata gaya memiliki manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dengan adanya gaya otot, benda diam bisa menjadi bergerak maupun sebaliknya. Dan kita bisa menghentikan benda tersebut yang sedang bergerak, bisa menjadi bergerak dan kemudian diam. Kita dapat menghentikan itu dengan memanfaatkan gaya gesek. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat anak-anak. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok Yayu? Oke. Silakan kelompok lain boleh menanggapi atau mungkin memberikan pendapatnya, Nak. Ayo kelompok Dwi mungkin memberikan saran atau pendapat untuk kelompok Yayu, Nak. Iya, Bu Guru, boleh. Iya, kelompoknya Yayu keren banget. Jelas, lengkap, ada kesimpulannya. Kalau kelompok aku tadi belum selesai semua, Bu. Soalnya digangguin terus tuh, Bu. Lagi ngerjain, jadi belum sampai kesimpulan. Baik, terima kasih. Ya, Ibu. Baik, Bu Guru lanjutkan ya, Nak. Tadi sudah dipresentasikan atau dipaparkan tentang diskusi tadi dan diberikan penguatan oleh Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan ice breaking. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian semua untuk ice breaking ya. Kita akan menyanyikan lagu tentang gaya, tapi dengan intonasi nada naik delman tadi, seperti lagu di awal. Bisa ya anak-anak ya, ikutin ya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya gesek dan tegang. disebut gaya tarik bumi. Ada gaya otot, ada ya gaya tarik. Gaya yang dapat bergerak dan bisa berpindah. Untuk benda dan sekarang gerak juga berubah. Gaya gesek dan gaya ada gaya Terima kasih anak-anak hebat Bu Guru. Nah, selanjutnya Bu Guru mau minta Tolong ngoncin pintu toilet nih coba Bu Guru mau tanya untuk Leo. Ya Bu, siap. Guru
sudah menampilkan seorang astronot yang sedang ada di ruang hampa atau di luar angkasa. Kemudian di sampingnya ada seorang anak murid yang sedang berjalan di atas jalan raya. Kira-kira mengapa ya manusia melayang-layang di angkasa, namun dapat di bumi? Itu kena angin, Bu. Oh, baik. Coba Toro, kira-kira kenapa ya? Yang kanan apa yang kiri, Bu? Kanan dan kiri, karena kenapa manusia bisa melayang di angkasa dan Toro nggak fokus. Yang tengah, Oro. Kamu kok milih yang tengah? Mengapa manusia melayang-layang di angkasa? Ini, Bu, dia karena tidak ada gaya gravitasi, Bu. Oh, baik. Ah, Baik. kamu itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini Bu Guru coba untuk stop share dulu supaya nanti gambar Bu Guru bisa terlihat lebih jelas ya. Bentar ya. Coba anak-anak amati yang sedang Bu Guru lakukan ya. Nah, perhatikan di depan, Bu Guru akan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Ternyata Bu Guru tidak sengaja menjatuhkan beberapa paperclip seperti ini. Kira-kira paperclip ini kenapa bisa jatuhnya ke bawah? Karena ada gravitasi, Bu Guru. Karena ada gaya gravitasi. Kemudian, bagaimana ya caranya si paperclip ini, paperclip Bu Guru yang berantakan ini bisa Bu Guru kumpulkan dengan cepat? Coba perhatikan ya. Bu Guru punya suatu benda. Ini adalah magnet. Kalian lihat dan amati ya. Wah, hebat. Bu Guru bisa sulap. Ternyata para paperclip ini bisa menempel pada benda magnet yang sudah Bu Guru siapkan. Ya, coba kalian amati. Menempel tidak pada magnet yang Bu Guru pegang? Nah, Nempel, Bu. Nempel Bu Guru. Magic, Karena magic. benda yang Bu Guru pegang ini adalah benda Ibu warnanya tukang sulap. Benda magnet ini bisa ditempelkan kepada benda-benda tertentu yang hanya terbuat dari besi. Ya anak-anak ya, karena paperclip yang Bu Guru pakai ada terbuat dari besi, maka dia akan menempel. Oh, Baik. Bentar bukan ya. magic ya, Bu? Bu Guru akan menampilkan paparan berikutnya. Guru 10 menit lagi kita olahraga. Tuh Leo udah ganti baju olahraga duluan tuh Bu Guru. Baik, siap. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab ya anak-anak ya. Mengapa paperclipnya berantakan bisa jatuh ke bawah? Lalu bagaimana cara paperclip yang berantakan itu bisa dikumpulkan secara cepat dengan menggunakan bantuan benda magnet? Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Guru mau tanya, apakah semua benda bisa ditarik oleh magnet? Tidak. Bu. Enggak ya? Tidak, Bu. Oke, mengapa sih kita harus mengetahui gaya gravitasi? Kenapa ya? Oke, tahan dulu rasa penasarannya ya. Sekarang coba kalian simak dulu video tentang gaya magnet berikut ini. Gaya magnet adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang mempunyai sifat magnet. Sifat magnet seperti apa? Kita akan pelajari setelah kita melakukan berbagai percobaan ya. Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar ya anak-anak. Look at the animation. Baik. Ada animasi, kita perhatikan ya. Ini ada magnet. Ya,
ya. Lalu ada gunting, kunci, daun kering, bola, ada. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari gaya berikutnya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa magnet hanya bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau logam. Dan tidak pula semua logam, ya. Kemudian, kenapa kita harus mengetahui gaya gravitasi anak-anak? Karena ternyata dari segala kegiatan manusia yang tidak lepas dari gaya gravitasi ini, ternyata banyak sekali, mulai dari kita berjalan kaki, berlari, dan lain sebagainya, dari segala aktivitas kita sehari-hari. Nah, itulah mengapa gaya gravitasi sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita lanjutkan diskusi dengan kelompok kalian tim hebat yang tadi. Dan berikut adalah LKPD yang perlu kalian kerjakan. Ayo tim hebat, silakan kita lanjutkan dengan LKPD berikutnya tentang magnet dan gravitasi. Sekarang Bu Guru akan berkeliling sambil memonitoring hasil pekerjaan kalian ya, Nah. Iya, Bu Guru. Bu Guru, ini udah benar belum kelompok aku, Bu Guru? Coba Bu Guru mau tanya. Dwi ya? Iya, Bu Guru. Nah, Dwi, coba yang bagian kertas. Nah, Kak Dwi sudah siapkan belum yang selembar kertas? Dengan selembar kertas berikutnya, namun kamu akan menutupnya dengan sebuah penghapus atau benda yang ada di kotak pensilmu, boleh. Seperti Bu Guru contohkan ya, Ibu, kertas yang biasa. Bu, Bu Guru hanya tolong meremuknya. di peer teaching-nya, tolong diedit, kasih cover, Kemudian, edit Leo di silent, Leo. namanya, Guru, kemudian kertas satu infoin ke Bu berikutnya, Yayu, makasih itu untuk Bu Yayu. dibungkus ya, dibungkus dengan benda apapun yang ada di tempat pensilmu. Lalu, Dwi akan bisa melakukan langkah kegiatannya seperti yang Bu Guru contohkan nih, Nah. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kenapa ya benda kertas yang dibungkus untuk membungkus benda tersebut jatuhnya lebih dulu ke bawah? Sudah Dwi lakukan belum langkah itu, Nah? Sudah, Ibu. Oke, silakan Sudah, Bu dilanjutkan, Guru. Dwi. Oke, berarti udah benar ya, Bu, kelompok Dwi bikinnya. Sip, lanjutkan, Nah. Ayo, Toro. Wah, sepertinya Toro sudah siap ini presentasi ke depan ya, Nak ya? Ya, sudah Boleh, siap, Toro, Bu. presentasi ke depan, Nah. Ya, silakan, Nah. Sangat bersemangat nih saya nih. Oke, yang Siap. pertama, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang terjadi ketika satu kertas dan satu kertas lainnya digunakan untuk membungkus penghapus, lalu dijatuhkan bersama. Yang terjadi adalah kertas yang membungkus penghapus lebih cepat jatuh ke bawah daripada kertas yang hanya di rumah saja. Lalu, mengapa itu terjadi? Karena menurut kelompok kami, masa kertas yang membungkus penghapus lebih berat, sehingga benda yang berat akan jatuh ke bawah lebih dahulu. Yang kedua, apa yang terjadi pada penghapus yang dilempar ke atas? Penghapus yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Lalu, apakah penghapusmu jatuh? Ya, jatuh. Lalu, kenapa penghapusnya jatuh? Menurut kelompok kami karena adanya gaya gravitasi. Lalu yang ketiga, nomor 3-nya dari hasil kelompok kami, apa yang menyebabkan cepat lambatnya benda jatuh? Masa benda yang berat lebih berat, tetapi tekanan udaranya pun lebih kecil, sehingga benda yang berat akan jatuh ke bawah lebih dahulu. Lalu ini contoh aktivitas dari yang sudah ada kami buat di kelompok kami. Aktivitas yang mengalami gaya gravitasi bumi itu ada manusia berpijak di bumi, air jatuh ke bawah, pesawat terbang mendarat ke bumi, buah apel jatuh ke tanah. Kesimpulan dari kelompok kami, gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Sehingga gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat yang disampaikan oleh kelompok Toro. Boleh kita berikan tepuk tangan anak-anak? Ye, kamu hebat, Toro. Hari ini Ye. kamu sarapan ya? Iya dong, aku sarapan singkong tadi. Baik. Pantes kamu Anak-anak, jadi kuat. tadi kita sudah membahas mengenai gaya magnet, juga gaya gravitasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gaya magnet itu adalah tarik-menarik atau tolak-menolak antara objek yang memiliki benda magnet ya nak. Magnet mampu menarik benda yang terbuat dari besi. Medan magnet itu dihasilkan oleh magnet atau benda-benda yang mengalami arus listrik. Seperti pada ujung obeng yang bisa menempel pada ujung mor, kemudian kompas untuk memberitahu arah angin, kemudian pintu lemari es, kenapa dia bisa menutup dengan rapat. Kita akan melakukan refleksi anak-anak. Kira-kira apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo anak-anak. Saya Bu Guru. Boleh, siap. Ayo Dwi. Iya, hari ini kita belajar tentang bernyanyi naik delman Bu Guru, karena tadi naik delman. Terus kita belajar tentang gaya, karena tadi saya ngambil buku IPAS-nya ini Bu Guru dari tas saya. Terus kita jalan-jalan keluar angkasa Bu Guru, ternyata di luar angkasa ada gaya gravitasi, jadi kita bisa melayang-layang. Kalau di bumi tadi kita bisa melihat benda-benda jatuh dari gaya gravitasi. Itu Bu Guru yang saya pelajari hari ini. Baik, sedikit Bu Guru koreksi ya sayangku. Ih, Tadi Dwi di pinter. kelompok Pasti kita, makan singkong juga itu kayak Toro nih. jika ada gaya gravitasi bumi ya sayang, di bumi lah ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Tapi nggak apa-apa, Dwi hebat, bisa berani untuk memaparkan paparannya. Terima Kesimpulannya. kasih Bu Guru. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa kalian ambil di meja Bu Guru ya. Nanti ketua kelas boleh dibantu untuk membagikan ke teman-temannya. Ayo anak-anak, silahkan dikerjakan evaluasinya. Udah Bu, dikumpulin di mana nih Bu? Kalau udah. Kalau sudah silakan sini nak, dikumpulkan ke meja Bu Guru di depan ya. Nanti Bu Guru akan segera Asik. mulai. Ayo Aku anak-anak, selain duluan. Toro jangan nyontek loh. Leo cepet banget ngerjainnya. Aku 2 nomor lagi Ah, nih. Aku kan makan singkong juga kayak Toro. Pinter. Aku Oke, semangat. terima kasih anak-anak. Evaluasinya sudah Selesai Bu terkumpul Guru. semua ya. Oke, Saya taruh di meja. Bu Guru mau mengajak kalian untuk kuis yang tadi di awal pembelajaran. Sekarang kita coba kerjakan ya. Mudah-mudahan setelah materi gaya tadi sudah kita pelajari, kalian bisa menjawabnya betul semuanya. Bismillah. Pertanyaan pertama, Toro. Oke, siap. Apa Toro? Gaya otot, Bu. Oke, coba kita lihat ya. Wah, Pinter. tepat sekali. Baik. Makan Pertanyaan singkong kedua. doang pinter Toro. Syam, ayo Syam. Sam makan Bu. Tuh Bu, di bawah meja. Ayo sayang. Yang mana jawabannya Syam? Gaya gesek, Bu. Gesek. Coba kita lihat ya. Wah, ternyata Syam tepat sekali. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Coba Yayu. Apa Yayu? Gaya magnet, Bu. Magnet. Coba ya, Bu tahu nih jawabannya benar nggak? Wah, bener. Yeay. Oke. Lari, Leo, lari. Cepet, Leo, cepet, Leo. Ayo Leo, yang mana nak? Gravitasi, gravitasi. Oke, coba ya, benar nggak kira-kira jawabannya?
Wah, Wah, tepat. salah. hebat, Bu. Baik, Pasti anak-anak. makan singkong. Coba sekarang kita beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjawab hebat tadi. Tepuk tangan, anak-anak. Wah, Nah, seru. anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana Aduh. perasaan kalian hari ini dengan Rahang pembelajaran saya sakit. tentang elemen gaya, anak-anak? Apakah kalian, wah yang mana nih emotikonnya nih? Yang pinggir kiri, tengah, atau yang kanan? Bintangnya, Bu. Yang berbintang-bintang, Bu. Yang berbintang-bintang. Tengah, Baik. Bu. Yang mata bintang 2. Oke. Kalau yang gambar Oke, selanjutnya Bu Guru mau ngajak kalian sedikit untuk menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila ya. Ayo semangat anak-anak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan Oke anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan membaca doa. Coba Indah, untuk dipimpin teman-temannya ya. Siap, Bu Guru. Bersiap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini cukup sekian dan sampai